Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mustafa Zaman Official. Dalam liputan yang insya Allah akan menggentarkan jiwa dan menambah kecintaan kita kepada syiar-syiar Allah. Hari ini kita akan menjejakkan kaki meski hanya dalam pandangan di sebuah tempat yang penuh berkah yang disaksikan oleh para malaikat dan menjadi saksi bisu perjuangan hamba-hamba pilihannya. Ya, kita akan mengulas tuntas tentang Bukit Safa. Sebuah bukit yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan namanya dalam Al-Quran, menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah haji dan umroh. Mengapa bukit ini begitu agung di mata Allah? Apa rahasia di baliknya? Mari kita selami bersama dengan bertafakur dan mengambil ibrah dari setiap kisah yang terukir di sana. Sahabat Mustafa Zaman Official sekalian, saat kita berada di dalam Baitullah Al-Haram menghadap Ka'bah yang mulia, Bukit Safa bersemayam agung di sisi tenggara, dekat dengan gerbang utama Masjidil Haram. Dahulu ia adalah bukit batu alami, kini telah dimuliakan dan terintegrasi harmonis dalam arsitektur Masjidil Haram yang megah. Keagungan Bukit Safa tidak hanya terletak pada letaknya yang strategis, namun pada pengakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab sucinya, Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Ayat ini menegaskan status Safa dan Marwah sebagai syiarullah, tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Setiap langkah di sana adalah ibadah, penghambaan, dan pengakuan atas keagungannya. Untuk menelisik lebih jauh kemuliaan Bukit Safa, mari kita kembali ke masa ribuan tahun yang lalu, ke masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah ini adalah tentang ketawakalan seorang hamba, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail alaihissalam. Atas perintah Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di lembah Mekah yang gersang. Tanpa perbekalannya cukup, sebuah ujian iman yang tiada tara, Nabi Ibrahim pergi setelah berdoa. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ketika perbekalan habis, Ismail kecil menangis kelaparan dan kehausan. Dengan hati yang hancur namun teguh pada janji Allah, Siti Hajar mulai berlari. Ia memandang ke Bukit Safa berharap melihat air atau kafilah. Ia berlari ke sana dan tidak menemukan apa-apa. Kemudian ia melihat bukit di seberang, yaitu Bukit Marwah, dan berlari ke sana. Begitu seterusnya antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda mengisahkan tentang Siti Hajar. Kemudian Hajar berlari antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, maka itulah sa'i yang dilakukan manusia. Saat keputusasaan menghampiri dan di tengah tangisan putranya, Allah yang Maha Pengasih menurunkan mukjizatnya. Malaikat Jibril alaihissalam datang dan menghentakkan sayapnya ke tanah, seketika memancarkan air dari bawah kaki Ismail. Itulah sumur Zam-Zam, yang airnya tak pernah kering hingga kini menjadi sumber kehidupan dan keberkahan. Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran tiada batas, ketawakalan yang sempurna, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah itu dekat, bahkan di tengah kesulitan yang paling parah sekalipun. Peran Bukit Safa tidak berhenti pada kisah Siti Hajar. Beberapa abad kemudian, bukit mulia ini kembali menjadi saksi sejarah terpenting dalam risalah Islam, yaitu saat Nabi kita Muhammad SAW memulai dakwah secara terang-terangan. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara publik, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih Bukit Safa sebagai mimbar dakwah pertama beliau. Beliau naik ke bukit ini memanggil kaum Quraisy dari berbagai kabilah untuk berkumpul. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya aku memberitahukan kepada kalian bahwa ada pasukan berkuda di lembah ini yang hendak menyerang kalian? Apakah kalian akan membenarkanku?" Kemudian mereka serentak menjawab, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berbohong." Kemudian Nabi bersabda, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian yang akan datangnya azab yang pedih." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Momen ini adalah deklarasi resmi Islam kepada seluruh penduduk Mekah. Bukit Safa menjadi saksi bisu keberanian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan kebenaran. Di tengah tantangan dan penolakan yang berat, ia mengajarkan kita pentingnya berani menyampaikan kebenaran, meski pahit, dan betapa mulianya kesabaran dalam berdakwah. Kini mari kita selami makna sa'i yang berawal dari Bukit Safa. Sa'i adalah salah satu rukun haji dan umroh yang tidak bisa ditinggalkan. Ia bukan sekedar ritual berjalan kaki, namun sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Setiap langkah kita antara Safa dan Marwah adalah peneladanan ittiba terhadap perjuangan Sayyidah Hajar. Kita diajak untuk merasakan dahaga dan harapannya, namun juga menyaksikan keimanan dan ketawakalan yang melahirkan mukjizat, ketahanan, dan kesabaran. Dalam hidup kita akan menghadapi kesulitan. Sa'i melatih kita untuk terus bergerak, mencari solusi dan tidak berputus asa, seberapapun sulitnya kondisi. Tawakal kepada Allah. Setelah berusaha sekuat tenaga, kita harus menyerahkan hasilnya sepenuhnya kepada Allah. Sebagaimana Hajar yang terus berlari, namun akhirnya pertolongan datang. Urgensi doa. Setiap langkah di sa'i adalah kesempatan untuk berdoa, memohon dan merendahkan diri di hadapan Allah. Di lintasan sa'i tidak ada raja dan hamba, tak ada kaya dan miskin, semua sama. Berbalut kain ihram menunduk di hadapan kebesaran Allah. Ini adalah manifestasi persaudaraan Islam yang hakiki. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Sa'i adalah jihad kecil dalam bentuk fisik dan batin, yang semoga membimbing kita pada jalan kebenaran. Alhamdulillah, saat ini kompleks sa'i termasuk Bukit Safa dan Marwah telah dilengkapi dengan fasilitas terbaik demi kenyamanan jamaah. Lantai marmer yang sejuk, pendingin ruangan, dan eskalator, semua adalah anugerah Allah agar umatnya dapat beribadah dengan khusyuk. Namun, di balik kenyamanan fisik itu, esensi spiritualnya tetap tak lekung oleh waktu. Setiap jamaah yang melangkahkan kaki di Bukit Safa memulai sa'i mereka pasti merasakan getaran batin yang mendalam. Ini adalah momen untuk bermuhasabah, merenungkan perjuangan Siti Hajar, dan pada saat yang sama merasakan kedekatan yang luar biasa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mengaku air mata tak terbendung saat memulai sa'i, menyadari betapa agungnya kisah di baliknya. Dari Bukit Safa kita diajak untuk mengingat bahwa setiap ujian adalah peluang, setiap doa adalah harapan, dan setiap langkah adalah ibadah. Ini adalah tempat di mana sejarah bertemu dengan spiritualitas dan jiwa bertemu dengan penciptanya. Sahabat iman yang diberkahi Allah, perjalanan spiritual kita menelusuri Bukit Safa hari ini semoga telah membuka lembaran-lembaran baru dalam hati kita. Dari kisah Siti Hajar yang mengajarkan ketawakalan hingga Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Bukit Safa sebagai mimbar dakwah pertama. Bukit ini adalah pengingat abadi akan janji Allah dan kekuatan iman. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dari setiap kisah, meneladani setiap langkah, dan menjadikan hidup senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar kita dapat terus berbagi kebaikan dan pengetahuan tentang Islam. Mari kita jadikan setiap ikhtiar kita dalam hidup sebagai bagian dari ibadah, sebagaimana Siti Hajar menjadikan setiap langkahnya di Bukit Safa dan Marwah sebagai bukti ketawakalan yang sempurna. Jazakumullah khairan kasiran atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.